Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Isnu Arif dan Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Ini kita mesti ingatkan pada para viewer kita ya, Bung Rocky, bahwa hari ini tanggal 21 April, gitu ya. Biasanya ini kita memperingati Hari Kartini, tapi saya kira mahasiswa dan juga buruh, terutama yang perempuan, punya cara berbeda dalam memperingati Hari Kartini kali ini. Mereka turun ke jalan, gitu ya, Bung Rocky. Pasti itu erat dong hubungannya dengan soal itu, karena kalau Anda lihat setiap kali mahasiswa itu bergerak selalu perempuan itu selalu disebutkan itu soal itu. Betul, ada paradigma baru sekarang, yaitu kesadaran bahwa politik itu dimulai dari dapur. Dan dapur itu secara konvensional identik dengan perempuan tuh. Tapi sebetulnya istilah perempuan juga bisa dipakai secara generik untuk menyebut semua kelompok yang mengalami marginalisasi. Karena dalam strata sosiologi, kaum perempuan itu adalah bagian atau lapisan yang mengalami ketidakadilan paling berat. Jadi seluruh beban ketidakadilan akhirnya harus dihitung di dapur tuh. Nah, karena itu sering dikatakan bahkan dalam teori-teori yang agak kiri, perempuan itu adalah proletarnya proletariat. Jadi bagian yang paling menderita dari orang yang menderita tuh. Nah, karena itu kalau kaum perempuan bersuara yang dulu dianggap kalau perempuan ngomong itu kan nggak perlu didengar karena nggak ada poinnya tuh. Dulu perempuan disebut the unspeakable, yang nggak mampu bicara tuh. Sekarang mereka adalah the unstoppable, yang nggak mampu ditahan lagi oleh kekuasaan. Wow. Karena ibu-ibu lah yang sedap. Oke, terus? Karena emak-emak yang paling paham tentang ketidakadilan ya emak-emak tuh. Nah, itu saya kira yang paralel dengan yang diperjuangkan oleh Ibu Raden Ajeng Kartini, yang menganggap bahwa diskriminasi terhadap manusia itu dimulai dari diskriminasi terhadap perempuan tuh. Lalu dia menulis surat menyurat yang kemudian diterbitkan, dan semua kita tahu apa yang disebut sebagai dari gelap terbitlah, habis gelap terbitlah terang. Jadi mak-mak sekarang juga menganggap bahwa kita harus mengambil cahaya dari Raden Ajeng Kartini untuk menerangi lorong-lorong dan gorong-gorong kekuasaan yang dikuasai oleh mereka yang memiskinkan rakyat. Itu kira-kira pengantar demo pagi ini. Oke, mau masuk kita lanjutkan. Ini menarik ini, saya kira tema perempuan ini. Kenapa? Karena kita sebenarnya mengamati, terutama sebelum Pilpres 2019, ya, mulai tahun 2018, kita melihat sebuah fenomena politik yang sangat menarik, saya kira di Indonesia ini, terutama peran perempuan yang kemudian kita sebut sebagai peran mak-mak itu ya. Ini cocok sebenarnya kalau mau ada yang membuat disertasi tentang bangkitnya gerakan mak-mak di Indonesia. Dan itu kalau kita lihat sampai sekarang terus berlanjut. Ini mereka ini justru paling militan dalam setiap gerakan kalau kita amati di lapangan. Betul, dan keyakinan selalu tiba bahwa dari rahim perempuanlah generasi dihasilkan tuh. Karena itu perempuan selalu peka terhadap pengkhianatan politik keadilan tuh. Bagi perempuan, kalau ketidakadilan itu diperlakukan atau diaktifkan oleh kekuasaan, itu artinya ada bagian di dalam rencana hidupnya yang batal. Misalnya seorang emak-emak pagi-pagi dia udah buka dompet dan dia lihat tinggal 2 lembar 20 ribuan. Padahal anaknya masih perlu jajan PAUD. Jadi emak-emak lah yang paling peka terhadap ketidakadilan tuh. Nah, tentu akan diterangkan dalam ilmu pengetahuan. Kalau tinggal 20 ribu apa yang bisa dibeli itu? Bahkan membeli minyak goreng udah nggak bisa, apalagi beli baju yang lebih mewah tuh. Dan itu yang tidak terjadi sebetulnya di dalam politik kita, yaitu hubungan antara kebijakan dan rasa keadilan di bawah. Nah, karena itu mak-mak selalu turun ke jalan karena menganggap bahwa meminta kekuasaan buat mengubah kebijakannya itu susah. Mending bersama-sama buruh, bersama-sama masyarakat lakukan demonstrasi itu. Ada seorang aktivis perempuan di Amerika kulit hitam yang menulis dengan bagus kira-kira tahun 70-an tentang hak perempuan, yaitu berdemo dan tidak perlu ngemis-ngemis pada kekuasaan. Dia bilang begini, the master's tool cannot dismantle the master's house. Artinya peralatan raja nggak bisa dipakai untuk membongkar istana raja, karena itu mesti pakai peralatan dari luar tuh, yaitu demonstrasi. Jadi kalau mama demonstrasi itu memang karena rasa keadilannya
tidak mungkin lagi ditahan oleh bujuk rayu kekuasaan. Dengan Ya. misalnya nangkap mafia migas semacam, Mak bilang ya itu kalian cuma menutupi korupsi kalian sendiri itu dan menyogok kita dengan seolah-olah udah ada yang ditangkap. Padahal di dalam analisa ekonomi politik, seluruh permainan minyak goreng itu pasti ada yang netes ke partai politik, ada yang netes pada menteri A, menteri B. Kan itu Mak anggapnya begitu, bukan sekedar permainan industri minyak goreng, pasti di belakangnya ada tukar tambah kekuasaan. Nah, Mak yang mampu lihat itu karena dia yang merasakan itu setiap hari. Ya. Dan kalau kita melihat gerakan-gerakan di dunia, ketika mak bergerak itu biasanya pada satu situasi ketika pemerintahan sangat represif gitu ya. Dan salah satu contohnya misalnya kalau kita ingat ya di Argentina yang terkenal sangat Plaza de Mayo ya, itu Plaza de Mayo Mazas itu di mana gerakan mak yang anak-anaknya mereka hilang pada masa pemerintahan diktator di Argentina. Dan sekarang di Indonesia juga kan, Indonesia ini meskipun disebut sebagai negara demokrasi, tapi semua para pengamat menyimpulkan bahwa kita sebenarnya sudah mulai bergerak ke otoritarian. Ya itu yang selalu jadi inspirasi, Mother of Plaza de Mayo, yang dengan simbol desperatio, artinya penghilangan anak-anak mereka itu karena arogansi kekuasaan. Dan itu yang juga di tahun 98 juga kita ada yang disebut Suara Ibu Peduli, yang di Hotel Indonesia itu mempersoalkan kenaikan harga itu, dan itu sebetulnya awal dari gerakan perubahan, karena pada waktu itu Suara Ibu Peduli melanggar aturan negara yang menganggap mulai besok tidak ada protes karena ini ring 1, dan ibu-ibu Jakarta melanggar aturan itu lalu berdemo di situ, lalu ditangkap 3 aktivisnya itu. Jadi sebetulnya peran perempuan itu historis sama dengan peran mahasiswa. Yang selalu pertama kali merasakan ketidakadilan secara konsepsional adalah mahasiswa, karena mereka belajar tentang teori keadilan. Tapi ibu-ibu, mak merasakan langsung di dompet dan dapur mereka tuh. Jadi kita tahu bahwa kalau kita sering katakan peran perempuan itu nggak ada di dalam sejarah Indonesia, kita tahu perjuangan Laskar Perempuan Indonesia itu zaman kemerdekaan luar biasa. Seorang perempuan yang juga mengusulkan satu pikiran keadilan sosial, namanya Ibu Maria Ulfa, di dalam debat-debat konstituante itu sering dilupakan, padahal sebetulnya peran perempuan banyak betul dalam konsep maupun dalam gerakan. Nah, Ibu Kartini tentu memelopori ide emansipasi, dan kita semua terinspirasi dengan Ibu Kartini. Saya kira Ibu Mega juga terinspirasi dengan Ibu Kartini, sehingga selalu ingin mengatakan bahwa keadilan itu adalah hak perempuan. Nah, sesekali Ibu Mega terpleset dalam narasi, tapi saya percaya bahwa Ibu Mega tegak lurus juga dengan pikiran Ibu Kartini itu. Ya. Memang ya, saya baca ini ada yang aneh lagi dari komentar Ibu Mega nih soal ibu-ibu bisa antrian beli baju kok, soal minyak goreng dan sebagainya. Ini saya kira jangan terlalu kita komentar, ini bagian dari noise saja lah, biasa. Mungkin kita fokus pada agenda-agenda yang diusung Ibu Mega gitu berkaitan dengan oligarki ya, itu penting ya. Ya, Ibu Mega justru yang mendahului keberanian publik untuk mempersoalkan minyak goreng. Dan itu yang kita lihat kemarin. Kita tetap tahu bahwa Jaksa Agung itu tetap proksinya Ibu Mega tuh. Kalau Ibu Mega nggak kasih sinyal, pasti Jaksa Agung juga kurang bergairah untuk mempersoalkan mafia minyak goreng ini. Tapi sekali lagi mungkin Ibu Mega hanya mau ingatkan, ya memang mak perlu beli baju karena bajunya kotor karena harus berhari-hari antri minyak goreng. Kira-kira begitu. Wisdomnya begitulah. Iya. Oke. Kita mulai dengan aksi mahasiswa hari ini. Aliansi Mahasiswa Indonesia dan buruh itu akan unjuk rasa, dan mereka berbagi lapak nih. Yang satu di DPR dan mahasiswa di Patung Kuda. Sebenarnya maksud dari mahasiswa ini menuju pada istana, tapi kan selalu sekarang dibarikade oleh polisi dan hanya bisa berhenti di Patung Kuda. Saya khawatir loh, nanti jangan-jangan simbol istana atau simbol presiden itu pindah gitu, tidak dari istana ke Patung Kuda gitu. Ada soal, dan kita tahu bahwa ini masih panjang. Nanti kan ada momen sekarang Hari Kartini, bulan Mei ada momen Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, itu pasti juga akan dipakai sebagai momentum untuk demonstrasi. Dan di ujungnya ada 20 Mei. 20 Mei itu hari kebangkitan nasional tuh. Dan kita masih diingatkan bahwa Presiden Soeharto itu jatuhnya tuh tanggal-tanggal segitu, 20-21 Mei itu. Jadi selalu ada sejarah yang diingat oleh mahasiswa, sehingga terkaitlah
antara peristiwa-peristiwa politik di masa lalu dan kebutuhan perubahan politik hari ini. Dan betul bahwa buruh juga menganggap bahwa Omnibus Law ini adalah kerjaan dari orang-orang yang sama, yaitu kartel ekstraktif industri, termasuk kartel minyak goreng, kartel batu bara, yang menginginkan buruh itu nggak perlu cengeng lah, kira-kira begitu. Dan sekarang buruh bukan sekedar cengeng, dia menuntut hak dia yang dibatalkan oleh Omnibus Law. Jadi sebetulnya buruh dan mahasiswa ada di dalam tema sejarah yang sama, yaitu menuntut keadilan. Demikian juga emak-emak dalam tema yang sama. Tapi kita tahu buruh pasti menuntut hal yang lebih konkret, yaitu hak atas upah, hak atas jaminan pensiun, segala macam itu. Tapi mahasiswa melihat lebih konseptual, bahwa bukan sekedar upah, bukan sekedar harga minyak goreng, tapi ada struktur ekonomi yang rusak, yang dirusak oleh hubungan antara Pak Rizal Ramli sebut peng-peng, pengusaha dan penguasa. Jadi kita udah dapat satu konteks besar bahwa gerakan buruh akan menuntut hal yang konkret, gerakan mahasiswa akan meminta perubahan yang lebih struktural, dan gerakan emak-emak akan mengasuh dua gerakan ini. Karena tetap buruh dan mahasiswa kalau nggak ada emak-emak ya udah nanti nangisnya ke siapa. Jadi emak-emak selalu ada tempat untuk mencari rasa aman, dan itu natural sekali. Dan benar kalau buruh protes Omnibus Law itu larinya ke DPR kan, memang itu kan disahkan oleh DPR gitu, tengah malam pula kan gitu. Oke, nah masih ngomongin soal mama ini, soal minyak goreng ini saya kira ada yang menarik. Kenapa? Karena sudah yang ditangkap itu adalah level dirjen, ya level dirjen itu cuma satu di level di bawah menteri gitu, dan orang juga mempertanyakan apa iya sih ada seorang dirjen begitu dikdayanya gitu bisa membuat krisis minyak goreng sampai berbulan-bulan, dan kemudian pemerintah mesti mengalah merogoh BLT yang itu mengeruk dana APBN sampai triliunan rupiah gitu. Ya, semua orang hanya curiga kenapa cuma seorang pelaksana teknis itu dirjen. Kan minyak goreng ini adalah kartel. Dalam kartel itu pasti ada kepentingan kekuasaan untuk dapat fee. Di dalam kekuasaan pasti ada partai politik yang bersiap-siap untuk cari uang tambahan dalam rangka mencalonkan diri sebagai legislatif atau bahkan calon presiden. Jadi semua orang akan lihat ini proksinya siapa. Misalnya orang akan bertanya, Pak Lutfi itu proksi siapa sih? Sebagai Menteri Perdagangan, ambisi dia untuk maju sebagai calon presiden, dia harus gandeng partai mana tuh? Orang mulai mencium bau-baunya kok PKB ya gitu. Lalu orang mulai menganggap berarti ada semacam peng-peng antara Menteri Lutfi dan Muhaimin Iskandar. Ini dugaan akademis orang begitu. Lalu orang mulai curiga lagi, kalau begitu Pak Muhaimin kemarin ngomong 3 periode buat apa itu? Dalam upaya mengaburkan persoalan supaya kartel minyak goreng ini dilupakan. Jadi itu semua soalnya. Demikian juga orang menduga hal yang sama pada Pak LBP atau bahkan Pak Erlangga sendiri itu, karena beliau juga ketua Dewan Pengarah soal badan pengelola minyak ini. Jadi semua soal memang harus dibuka di atas meja. Kalau Pak Jokowi sekedar bilang teruskan proses ini, ya itu normatif aja. Tapi mungkin juga beliau menganggap ya kok setorannya kurang ya, sehingga udah sebaiknya diproses langsung. Ibu Mega juga berpikir begitu. Sebagai politisi menganggap, loh kok bagian-bagian yang dikumpulkan sebagai fee itu hanya jatuh pada orang-orang yang sebetulnya bukan petugas partai yang diutus oleh PDIP. Jadi ini kompleks masalah yang pasti bisa diurai kalau kita percaya bahwa keadilan itu hanya bisa diminta dengan tekanan publik. Nah, itu fungsi dari demonstrasi hari ini. Oke, jadi saya kira kita tunggu bagaimana pembuktian dari Jaksa Agung, karena dia mengaku kalau ada bukti menteri pun akan disikat. Ya, saya kira itu ya normatif tapi juga deskriptif karena langsung ditanggapi menteri. Jadi Jaksa Agung ya kita tahu bahwa itu akan berujung juga pada seseorang yang punya kekuasaan bukan sekedar pada seorang dirjen tuh. Jadi sekali lagi ini minyak goreng ini masih akan tumpah di jalan dan itu dalam bentuk demonstrasi. Dan kita nikmati aja sebetulnya karena hak demonstrasi itu hari-hari ini betul-betul real sekali karena berhubungan dengan
daya beli yang menurun, kemakmuran dapur mak-mak yang makin lama makin sulit. Tapi di atas semua itu kita tentu ingin menjaga supaya demonstrasi ini betul-betul demonstrasi damai itu. Dan saya kira Pak Andika tetap menjamin bahwa damai. Jadi corok-corok yang berupaya untuk menghalangi demonstrasi yang tiap kali menghina, dari mana duitnya nih, demo apa sih yang dituntut, kenapa masih harus ke Presiden Jokowi, udahlah diam aja dah, karena memang ini adalah panggilan sejarah. Ya. Oke, kita pindah ke topik yang saya kira juga sangat menarik juga. Ini berkaitan dengan tudingan bahwa Sumatera Barat itu menjadi markas NII. Kan begitu ya, kemarin Densus kan mengumumkan itu, bahwa ditangkap ada lebih ratusan orang di tanah datar dan mereka katanya akan menggulingkan Pak Presiden Jokowi dengan golok gitu ya, senjata-senjata yang mereka udah mau menyiapkan golok-golok itu. Nah ini kemudian banyak sekali tokoh Minang bereaksi, termasuk satu sahabat kita Fadlizon juga langsung naik darahnya. Kemudian juga Gubernur Sumatera Barat juga menolak kalau ada tudingan semacam itu. Tapi yang menarik ini analisis dari pengamat. Ada yang semula menurut saya ini biasalah kalau disebut sebagai pengalian isu gitu, karena Presiden Jokowi sedang dalam tekanan. Tapi ada juga yang melihat ini bisa jadi sebagai justifikasi juga untuk 3 periode gitu. Kenapa? Karena situasinya darurat. Karena disebutkan NII sudah tersebar di mana-mana. Ini nyebutnya Al-Haidar, ini menyatakan begitu. Dan Al-Haidar ini saya tahu dia cukup intens mengamati soal NII. Dia nggak percaya lah NII ini masih bisa melakukan gerakan-gerakan semacam itu. Ya akhirnya opini publik terbelah lagi karena seolah-olah ini isu utama adalah NII. Ya orang bahkan mau cari referensi NII itu apa? Orang anggap bahwa NII dulu beroperasinya di Jawa Barat, tiba-tiba pindah ke Sumatera Barat gitu. Di zaman dulu kan itu sekitar gunung tempat saya naik gunung itu, Gunung Pangrango. Jadi sebetulnya kita digoda untuk berpikir lagi apa sebetulnya di belakang setiap headline yang dipromosikan oleh kekuasaan. Kan BNPT yang ngomong ya, tentu itu ada semacam briefing yang tersamar di dalamnya. Dan publik langsung menangkap bahwa ya ini pengalian isu lagi gitu. Walaupun mungkin ada data-data yang cukup signifikan, tetapi karena kemudian diterangkan dengan cara yang agak bombastis itu, ngumpulin parang, gimana mungkin bikin makar pakai parang, pakai golok. Ini udah zaman orang nge-hack aja udah bisa jadi makar. Hack aja akun-akun istana itu kan lumpuhkan kekuasaan tuh. Jadi dengan mudah kita bisa melumpuhkan kekuasaan hanya dengan bermodalkan big data. Nah ini pentingnya big data dalam pengertian yang buruk tuh kan. Jadi dengan isu minyak goreng ini kalau diteruskan sampai ke menterinya dan menterinya memberi sinyal bahwa di belakang saya ada kekuasaan yang lebih tinggi, ini justru potensi makar tuh. Jadi nggak mungkin lagi orang berpikir tentang makar kalau itu ya kan makar dalam pengertian lama, ngepung, ngumpulin senjata segala macam, masa ngumpulin golok. Jadi sekali lagi dunia itu sekarang diawasi oleh semacam isu tersamar tentang kekerasan, dan dalam pengertian itu kekerasan bukan lagi kekerasan fisik tapi kekerasan ideologis itu, dan itu yang nggak bisa dibaca oleh negara. Di seolah-olah kelompok NI ini ideologinya masih ada dan karena itu mereka masih akan berupaya untuk menumbangkan rezim. Padahal kalau kita hitung secara politis, ya berapa persen kekuatan yang disebut politik Islam radikal sebetulnya itu. Jadi istilah radikal dipasangkan lagi di situ di tengah-tengah negara-negara dunia itu sudah meninggalkan teori Islamofobi itu. Nah ya. itu soalnya tuh. Ya, oh ya, sorry tadi yang nyebut bukan BNPT tapi Densus 88, dan kemudian ini kan orang juga mengkait-kaitkan karena Sumatera Barat ini selama ini adalah daerah yang tidak bersahabat dengan Jokowi gitu ya. Pada Pilpres lalu tuh suara Jokowi itu kecil sekali di Sumatera Barat. Apakah ini bagian dari itu juga, kan begitu spekulasinya jadi? Ya Pak Jokowi bilang aja oke, saya tahu menurut laporan Densus 88 ada gerakan makar. Karena itu saya mau uji, maka saya akan camping di kaki Gunung Singgalang misalnya tuh, atau di kaki Gunung Merapi kan. Itu sebenarnya itu selesai isunya kan. Yeah. Dan orang Sumatera Barat juga menganggap bahwa silahkan buktikan secara faktual. Jadi kalau semacam Fadlizon, gubernur udah bilang nggak ada isu begituan. Lalu kita mau verifikasi bagaimana lagi kalau orang yang kan ini orang-orang, masa gubernur nggak bisa paham keadaan di dalam daerahnya. Itu juga semacam
ya pelecehan tentang fungsi gubernur kan. Tentu Densus punya jaringan lain, jaringan intelijen lain untuk memantau itu. Tapi kalau dia diucapkan ke publik di dalam keadaan orang tahu bahwa Presiden Jokowi sedang melemah, maka dianggap itu adalah permainan headline aja untuk pengalihan isu lagi tuh. Sayangnya di situ selalu momentum terorisme itu diajukan dalam keadaan yang samar-samar sebetulnya tuh fungsinya apa. Nanti juga hilang itu. Dan saya menduga bahwa ini satu upaya untuk memetakan ulang potensi oposisi sebetulnya, bukan potensi terorisme, tapi potensi oposisi di beberapa daerah yang memang Presiden Jokowi bahkan mungkin cuma dapat 0% di daerah-daerah tertentu. Ya, karena bagaimanapun juga ide 3 periode ini sampai sekarang itu termati. Kita masih dapat video-video di berbagai daerah itu berlangsung deklarasi-deklarasi untuk dukung Pak Jokowi itu. Meskipun Pak Jokowi ngomong bahwa para menteri dilarang, kan Pak Jokowi bisa berdalih, kan yang saya larang para menteri. Kalau rakyat yang melakukan deklarasi, ya saya nggak bisa larang kan gitu. Ya itu yang kemarin dipersoalkan. Beberapa pembela Jokowi masih menganggap Pak Jokowi kan udah ngomong nggak akan dilakukan perpanjangan. Jadi janganlah diarahkan ke Pak Jokowi. Demikian juga pada mahasiswa diajak supaya jangan arahkan ke Pak Jokowi. Tapi masalahnya BEM UI belum copot piagam yang diberikan pada Pak Jokowi sebagai King of Lip Service. Dan semua mahasiswa juga merasa bahwa kan ini Pak Jokowi masih bisa berubah-ubah tuh. Siapa yang bisa dipercaya tuh? Jadi itu intinya, sehingga dibujuk pun mahasiswa, bahkan rakyat banyak menganggap ya jangan percaya bahwa ide itu udah selesai. Di atas kertas iya, tapi di bawah meja tetap ada perintah untuk coba lagi tuh supaya 3 periode ini berhasil. Kenapa? Karena oligarki juga menunggu kepastian. Kalau nggak ada kepastian siapa pengganti Pak Jokowi, ya oligarki kasak-kusuk juga di bawah meja kan. Jadi kita mesti lihat politik itu di dalam bagian yang gelapnya tuh, bukan justru pada apa yang udah diucapkan dan dikutip pers. Bahwa Presiden mengatakan ABCD iya, tapi EFGH itu dilakukan dengan cara yang lain. Ya. Oke, Bung Rocky, terima kasih. Oh iya, ini ada satu lagi ya. Saya kira saya nggak tahu ini berita penting kita bahas atau tidak. Ini berkaitan dengan serangan pengacara Ade Armando kepada PAN, dan juga ada seorang dosen ada profesor di UGM yang dilaporkan karena dianggap melecehkan Ade Armando dan juga mengancam katanya gitu Guntur Romli. Nah, saya nggak tahu ini Pak. Menurut Anda, kalau menurut Anda masih penting kita tanggapi, silakan tanggapi. Kalau enggak ya kita anggap aja itu angin lalu. Gitu. Tetapi isu Ade Armando itu akan tetap dikipas-kipas supaya jadi headline, dan kayak agak konyol juga karena tentu PAN itu melihat opini publik sekaligus menganggap bahwa ada hal yang sebetulnya lebih dari sekedar soal hukum pada kasus Ade Armando. Karena itu PAN sebagai partai politik yang juga mulai tersisih dari kekuasaan mengambil standpoint untuk ikuti opini publik. Nah, opini publik itu nggak salah menganggap Ade Armando ya sarang Islamofobi. Jadi kalau PAN nanti diperkarakan, dan semua orang akan diperkarakan juga dong karena ngucapin sarang Islamofobi. FNN terus mengucapkan itu melalui analisis saya tuh. Dan saya pertanggungjawabkan itu sebagai konstatasi itu. Apalagi kalau kita bikin hipotesa bahwa big data yang bisa kita kumpulkan dari Cokro TV mengarah pada kesimpulan bahwa memang itu adalah sarang dari Islamofobi. Kalau nanti dipersoalkan mana big datanya, ya saya bilang hak apa? Hak Anda punya hak emang minta data dari saya. Jadi itu nanti dijauh tuh. Nanti Pak Luhut lagi akan jadi saksi ahli. Iya. Jangan dikutik-kutik Pak Luhut, karena Pak Luhut ini sekarang terlalu banyak masalah. Ini dalam kasus minyak goreng pun juga Pak Luhut mulai dipersoalkan lagi karena ada foto beliau dengan salah satu tersangka dari mafia minyak goreng. Wilmar. Iya. Ya begitulah. Jadi konsep-konsep yang kita ajukan selalu di FNN harus dibaca sebagai hipotesis dan analisis, bukan tuduh menuduh ya. Oke. Terima kasih Bung Rocky. Tetap salam. Mantap kan 0%.